Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam alal mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du, kita ucapkan rasa syukur yang tidak terhingga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya miliknya, dengan berbagai nikmat yang Dia berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Kita sampai pada titik ini di mana saya bisa dengan izin Allah membuat rekaman terkait sistem pertidaksamaan linear untuk pelajaran level MTS Al-Furqan, dan kalian bisa belajar. Langsung aja ya, kita tidak akan belajar sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear adalah suatu kalimat matematika ya. Kemudian yang ada dua variabel, ada angin, yang di dalamnya ada dua variabel. Oke. Yang variabel itu berderajat 1. Maksudnya bukan kuadrat ya. Kalau derajatnya 2 kan kuadrat. Yang dipisahkan dengan tanda ketidaksamaan. Ini definisinya, nggak usah dihafalin. Apa sih kalimat matematika? Kalimat matematika ya kayak pertambahan, pengurangan gitu ya. Kemudian di dalamnya ada dua variabel. Jadi nanti bisa diwakili oleh misalnya yang paling sering ada X dan Y. Kemudian variabel itu berderajat 1, jadi X-nya nanti nggak kuadrat. X pangkat 1, Y pangkat 1. Dan dipisahkan dengan tanda ketidaksamaan. Kalau samaan kan berarti sama dengan. Kalau ini tandanya tidak sama. Jadi nanti bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Variabel ini adalah sesuatu yang angkanya belum diketahui gitu ya. Jadi angkanya ada berapa? Ada apa angka yang tersimpan di balik variabel ini? Nah, itu yang dicari sama kita. Misal contoh ini 2X tambah Y sama dengan 8. Sama dengan 8. Lebih besar atau sama dengan 8 gini ya. Maka di sini kamu lihat ini adalah kalimat matematika. Kemudian di dalamnya ada dua variabel. Waduh, kok variabelnya sama semua? Salah tulis ini, 2X tambah Y. Jadi di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Jadi ada dua variabel. Yang variabel itu berderajat 1. Ini X, kalau nggak ada tanda-tanda pangkat berarti pangkatnya derajat 1 ya. Kalau kita lihat tulisan lain misalnya 2X kuadrat berarti itu derajatnya 2. Kalau ini derajatnya 1. Lalu dipisahkan dengan tanda ketidaksamaan. Berapakah nilai X dikali 2 ditambah nilai Y yang jika dihitung hasilnya akan selalu
lebih besar atau sama dengan 8 gitu ya. Jadi kita punya ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Ini untuk menyederhanakan dalam kita mengatakan suatu peristiwa matematika. Misalnya gini. Misal contoh misal kita punya contoh lain ya. Seandainya kita bikin perkalian begini, 2 dikalikan dengan 4 ditambah 5 lebih besar dari 8. Benar nggak kalimat matematika ini? 2 dikali 4 ditambah 5 lebih besar dari 8. Benar? Benar. Karena 2 kali 4 adalah 8 tambah 5 lebih besar dari 8. 8 tambah 5 tuh 13. 13 lebih besar dari 8. Benar Kak? 13 lebih besar dari 8? Benar ya, 13 lebih besar dari 8. Nah, misal karena kita udah tahu di sini 2 kali 4 ditambah 5 lebih besar atau sama dengan 8. Lalu kita ganti 4-nya dengan X, 5-nya dengan Y. Menjadi 2X tambah Y lebih besar dari 8. X dan Y adalah sesuatu yang angka belum diketahui. Ya. Jadi bisa diganti berapa aja, bisa misalnya diganti 4, Y-nya diganti 5. Atau nanti X-nya dijadiin 3, Y-nya ditadiin 2 gitu kan. Intinya pernyataan di sebelah kiri harus benar. Apa maksudnya benar? 13, ada pernyataan 13 lebih besar atau sama dengan 8. Maka ini pernyataan yang benar. Maksudnya benar apa? Kita baca aja. 13 lebih besar atau sama dengan 8. Ini adalah pernyataan yang benar. Emang ada pernyataan yang salah? Ya banyak. Contoh kita tulis 0 lebih besar dari 9. Apakah benar 0 lebih besar dari 9? Ini salah. 0 lebih kecil dari 9. Maka kalimat ini salah. Jadi kita baca yang kiri sama dengan betul nggak pernyataannya, agar yang kiri adalah 8 gitu ya. Maka dari sini X dan Y ini adalah variabel yang menyimpan satu angka yang belum diketahui. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, atau belum disebutkan ya, bahwa matematika itu mereka buat bentuk seperti ini, gitu ya. Ini untuk mempermudah hidup. Contoh, misalnya kita punya kasus gitu ya, gimana ya? Misalnya kita simbolkan ada X, itu buku fikih. Karena kan bukan buku fikih, harga buku fikih ya. Lalu Y, harga buku tajwid. Harga buku fikih dan harga buku tajwid ini belum diketahui.
hanya disebutkan variabelnya aja. Oke. Harga buku tajwid. Jadi harga satu buku fikih disimbolkan dengan X, harga satu buku tajwid disimbolkan dengan Y. Oke. Jadi misalnya dari X dan Y buku fikih dan buku tajwid masing-masing harga. Misalnya kita punya peristiwa Muhammad punya uang 200.000. Oke. Dia ingin membeli 2 buku fikih dan 3 buku tajwid. Oke. Muhammad punya uang 200.000 nih. Lalu dia pengen beli 2 buku fikih sama 3 buku tajwid. Pertanyaannya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Pertanyaannya, berapa harga buku fikih dan buku tajwid? Ya kan? Agar sesuai dengan uang yang dimiliki oleh Muhammad. Jadi biar Muhammad bisa beli 2 buku fikih dan 3 buku tajwid, berapa harga buku fikih dan harga buku tajwid? Gitu. Maka kita simbolkan nanti. Dari sini kita simbolkan. Maka kasusnya peristiwa Muhammad pengen beli buku fikih dan buku tajwid, ini kita simbolkan dengan buku fikih itu simbolnya apa? Harga buku fikih simbolnya X. Berapa buku fikih yang ingin dibeli Muhammad? 2. Ya kan? 2. Kemudian dia pengen beli apa lagi? Pengen beli buku tajwid juga, jadi ditambah. Harga buku tajwid simbolnya apa? Y. Berapa yang ingin dibeli oleh Muhammad? 3. Berapa anggarannya? 200.000. Ya. Tapi masih tersisa di sini. Tandanya apa? Sama dengankah? Apakah 2x tambah 3y sama dengan 200.000? Atau lebih besar dari 200.000? Atau lebih besar sama dengan 200.000? Atau lebih kecil? Yang jelas harus lebih kecil. Jumlah buku fikih ditambah jumlah buku tajwid harus di bawah 200.000. Ya dong, karena anggaran 200.000, sehingga harganya nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, berarti Muhammad nggak bisa dapat buku fikihnya 2, buku tajwidnya 3. Namanya belanja harus ada harga total harus di bawah anggaran yang dimiliki, ya kan? Kalau misalnya kita punya uang 1.000, lalu total harga barang itu 1.500, tentu saja kita tidak bisa mendapatkan barang tersebut. Jadi kita harus cari barang yang harganya mencukupi anggaran. Maka standarnya adalah 2x tambah 3y harus lebih kecil dari 200.000. Benar? Benar. Atau sama dengan 200.000. Jadi
Maksudnya lebih kecil atau sama dengan, ini bacanya lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Maksudnya 2x tambah 3y ini bisa lebih kecil dari 200.000, tapi boleh juga jika 2x tambah 3y itu sama dengan 200.000. Berapa jadinya nih? Belum bisa dikerjain ya, belum bisa dikerjain. Tapi ini salah satu bentuk pertidaksamaan linear. Bentuk pertidaksamaan linear. Contoh yang lainnya. Contoh satu lagi. Misalnya X adalah jumlah lagi. Bukan jumlah ya, apa ya? Harga, pakai harga aja ya. Harga baju. Y, harga celana. Oke. Sama misalnya Muhammad punya uang 200.000, dia ingin beli 3 baju dan 3 celana. Berapakah yang dia bagaimanakah sistem pertidaksamaan linearnya? Misalnya Muhammad punya uang 200.000. Oke. Dia pengen beli berapa baju ya? 3 baju dan 3 celana. Bagaimana persamaannya? Bajunya 3, bajunya adalah X, dibeli 3, ditambah dengan celana adalah Y, dibeli juga 3, maka 3X tambah 3Y, angkanya adalah 200.000 anggarannya. 2X tambah 3Y, 3X tambah 3Y ini namanya dia mau belanja, berarti harus lebih kecil dari 200.000 rupiah atau sama dengan. Dan kasus yang lainnya, terserah mau ngomongin tentang isi lemari, misalnya isi lemari atau jumlah siswa dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video di bab pertidaksamaan linear ya. Sekarang kita mulai masuk secara teknis apa itu pertidaksamaan linear. Kemarin di video sebelumnya kan saya berusaha menjelaskan filosofinya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Pertama, kita akan jelaskan pertidaksamaan linear bentuk umumnya seperti apa. Ini kembali ke aljabar ya, ada A, ada E, ada B, ada X ya. Pertama kita punya 2 variabel utama, yaitu yang nanti jadi 2 sumbu dalam diagram, nanti kita gambar. Itu ada bentuk Y lebih besar sama dengan, misalnya lebih besar sama dengan AX tambah B, ini bentuk umumnya. Atau Y lebih besar AX tambah B, atau lebih kecil sama dengan AX tambah B, dan yang terakhir atau lebih kecil AX tambah B. Kalau kita review dikit dalam bab aljabar, kita tulis sedikit aljabar pakai spidol aja ya. Aljabar itu kan matematika yang ada hurufnya. Jadi kita punya misalnya AX tambah B gini ya. Maka ini dinamakan variabel.
Ini adalah koefisiennya. Dan ini adalah konstanta ya. Koefisien itu angka yang menyertai variabel, dan variabel itu adalah nilai yang belum diungkap, dan B konstanta. Jadi nanti misalnya ada tulisan 4x tambah 8, maka ini adalah koefisiennya, ini adalah variabelnya. Variabelnya berarti X, dan ini adalah konstantanya. Baik ya. Oke, kita sekarang kemana lagi ya? Jadi kalau misalnya kita punya punya gambar gini ya, kita bikin dulu diagram Cartesius. Oke. Diagram Cartesius itu suatu bidang yang ada 2 garis, lalu di sini ada namanya sumbu X, di sini namanya sumbu Y. Kemudian kita bikin skala-skala ini untuk menentukan titik-titiknya. Nggak sama ya garis skalanya. Lalu di tengah-tengahnya itu titik 0. Kalau kita bikin titik di sini, berarti alamatnya, cara penulisannya itu kan cara penulisannya itu adalah sini ya, buat coret-coret ya. Ini adalah titik sumbu X, sumbu Y. Lalu misalnya kita punya titik di sini, maka ini alamatnya adalah 2,0. Maksudnya 2. Ini merepresentasikan posisi titik dari sisi sumbu X. Berarti kan kalau dari titik ini adalah titik 0. Berarti kalau ke kanan dia bertambah 1, berarti ini 1, ini 2. Maka yang cara tulisnya adalah penulisannya itu adalah X, Y. Ditulis dulu jarak X-nya, koma jarak Y, sehingga di sini titik ini adalah 2,0. Karena dipertimbangkan dari sumbu X, maka dia adalah berjarak 2 titik dari sumbu asal 0 titik pusatnya. Adapun dari sudut pandang Y, dia itu nggak bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah, kan masih di sini. Jadi dia masih di 0. Nah, ini adalah titik 0. Kalau misal kita punya titik lagi, misalnya di sini, maka ini titiknya adalah 0,4. Kenapa 0,4? Berarti ini X-nya 0, Y-nya 4, karena dari sisi dia bergeser ke kanan atau ke kiri, atau X-nya, maka dia nggak bergerak ke kanan atau ke kiri, masih di sini kan? Maka dia X-nya adalah 0, nggak berubah. Adapun dari sisi sumbu Y, maka dia sudah bergerak 4 titik. 1, 2, 3, 4. Maka posisi Y-nya adalah 4 gitu ya. Maka titiknya alamatnya 0,4. Baik, kita kemana lagi ya? Oke, jadi saya gambarin ya. Jadi kalau misalnya kita punya garis garisnya dari sini, ini ya. Nah, anggaplah lurus ya. Berarti ini alamatnya adalah 6,0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini titiknya adalah alamatnya 0,6. Dan misalnya kita bikin titik di sini, ini alamatnya adalah 6,4. Dan ini ada titik O, titik asalnya ya. Nah, gini ya cara gambarnya.
Kemudian setelah kita tahu pertidaksamaan bentuk linear, bentuk umumnya adalah ini, lalu kita beralih kepada langkah pengerjaannya. Pengerjaan soalnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita gambar Y sama dengan A X tambah B. Ya, sesuai ini ya. Dan kita tandanya sama dengan. Cari minimal 2 titik. Nanti kita bikin latihan soalnya. Kemudian tentukan sifat daerah. Maksudnya sifat itu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Dengan titik uji di luar garis. Tiga, arsir daerah yang diminta. Nah, ini tahapan mengerjakannya. Misal kita punya contoh soal. Ini dihafalin ya, atau kamu catat di kertas. Contoh soal. Contoh soal 1. Contoh soalnya perintahnya tentukan daerah yang memenuhi Y lebih besar sama dengan 2X kurang 8. Pertanyaannya, tentukan daerah yang memenuhi persamaan ini. Y lebih besar sama dengan 2X kurang 8. Kita rinciin ya. Kita rinciin pakai kertas coret-coretan lagi. Setelah kita kan soalnya Y lebih besar sama dengan 2X kurang 8. Ini adalah pernyataan. Pernyataan dalam kita ngomongnya ya dalam bahasa Indonesia pernyataan. Jadi pernyataan Anda benar, bisa salah gitu ya. Pernyataan itu kan bisa benar, bisa salah. Apa sih yang salah dan apa yang benar gitu kan pertanyaannya. Ente kok repot-repot bikin pusing aja. Masa ini ada pernyataan benar dan salah? Iya, pernyataannya bisa benar, bisa salah, yaitu di sini ada ruas sebelah kiri dan ada ruas sebelah kanan gitu kan. Pemisahnya tanda operasinya. Tanda ini yang menjadi kunci jawabannya benar atau salah. Kalau kita bilang 8 lebih besar dari 7, maka pernyataan ini benar atau salah? Ini benar ya kan? Kalau kita bilang 8 lebih besar dari 10, ruas kiri ditulis 8, ruas kanan ditulis 7, lalu dikasih pernyataan lebih besar. Apakah benar? Jika 8 lebih besar dari 7 maka benar. Kalau 8 lebih besar dari 10 maka ini pernyataannya salah. Cuman bedanya apa dengan yang ini? Ini masih ada variabelnya. Jadi huruf-huruf ini bisa diganti dengan angka. Pertanyaannya adalah Y-nya berapa, X-nya berapa, sehingga pernyataannya jika dirangkai menjadi benar. Jika dirangkai angka-angka itu dimasukkan ke hurufnya maka menjadi benar. Kemudian yang kedua, di sini ada kata-kata daerah. Maksudnya daerah itu apa?
Daerah itu kalau kita bikin garis diagram kartesius, ini kan diagram kartesius. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, dan ini titik pusatnya, titik asalnya yaitu titik 0,0. Kan selalu ada titik-titiknya ya. Kalau ke kanan positif 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri negatif -1, -2, -3, -4. Kalau ke atas positif 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah -1, -2, -3, -4. Kemudian kita lihat di sini kan ada garis. Maka kita anggap aja kita bikin gini garis. Gitu ya. Garis ini panjang terus sampai ujung. Enggak terhingga gitu kan? Tak terhingga terus. Di sini ada dua daerah, yaitu daerah sebelah sini. Ya. Daerahnya ada dua. Sebelah kanan dari garis atau sebelah atas ya, terserah namanya, pokoknya sebelah sini. Satunya lagi sebelah kirinya. Ya. Atau sebelah bawah, terserah namanya. Pokoknya ada dia di sebelah kanannya garis, ada sebelah kirinya garis. Itu yang namanya daerah. Jadi ditentukan mana daerah-daerahnya. Daerah itu apa sih? Daerah itu mencerminkan titik-titik. Ya. Jadi kan kita di titik sini. Berarti ini titik X-nya 1, Y-nya 4, 1,4. Kalau titik misal titik ininya 2, ininya 3, maka 2,3. Titik itu ya bisa di garis, bisa juga di luar garis gitu kan. Ada di sini. Bisa di sini itu 6, sininya 7. Berarti ini titik 6,7. Ada juga titik di sini. Ya kan? Kasih ini berapa dia? -4. Sininya misalnya -12. Maka di sini -4, -12. Titik ini ada di daerah sebelah kiri garis, ya kan? Titik 6,7 ada di sebelah kanan garis. Nanti jawabannya yang mana? Ruas yang ini atau ini jawabannya? Ya, di sini ada titik-titik banyak. Masing-masing titik ada alamatnya ya. Bisa di sini titiknya 9,5. Ada 6,7 dan seterusnya. Oke, tentukan daerah yang memenuhi Y lebih besar sama dengan 2X min 8. Untuk memudahkan kita tulis dulu Y sama dengan 2X min 8 ya. Soalnya tetap ini ya, ini untuk memudahkan aja. Lalu kita bikin tabel gini ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Kita pengen menentukan dua titik. Kita kan di sini. Langkah pengerjaan soal. Cari minimal 2 titik ya. Nah, titik itu terdiri dari X dan Y. Oke, kita cari minimal 2 titik. Maka kita pakai permisalan aja. Ini bebas ya. Permisalan itu gini. Jika nilai X-nya 0, X-nya adalah 0. Jika X ini adalah 0, berapa nilai Y-nya? Misal X-nya 0, maka coret-coretannya di sini ya. Jika X-nya 0, maka menjadi Y sama dengan 2. X-nya dikasih 0, dikali 0 dikurang 8. Maka Y sama dengan 2 kali 0, 0. Dikurang 8. Maka Y sama dengan min 8. Y min 8. Kamu tulis di sini min 8. Maka titiknya adalah 0, min 8. Terusnya titik yang satunya lagi. Tadi kita andaikan X-nya 0. Sekarang kita andaikan Y-nya yang 0. Maka X-nya berapa? Itu ya. Tulis lagi di sini.
Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa ya? Persamaannya adalah Y sama dengan 2X kurang 8. Y-nya 0. Diganti jadi 0. 0, nilai 0 bisa didapatkan ketika 2 dikali X adalah dikurangin 8. Lalu 8-nya kita pindah. Atau kalau kamu mau nggak ngitung, kamu pikir 2 kali berapa yang kalau dikurangin 8 hasilnya sama dengan 0 gitu ya. 2 dikalikan dengan berapa yang jika dikurangin 8 maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau mau pakai cara, ya udah 8-nya kita pindah ruas karena kita mau pisahkan dia dari yang ada variabel X-nya. Maka 8 pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau pindah ruas tandanya berubah. Tadinya negatif, dia pindah jadi positif. Jadi sini ada 0. 0 dari sini asli. Lalu ada angka plus 8. Dari mana? Minus 8-nya pindah ruas jadi plus 8. Sama dengan 2X. Ya, 0 tambah 8 adalah 8 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 8 per 2. Itu ya. Kalau kita ingin membagi, maka angka yang di variabel X-nya, koefisien 2-nya turun ke bawah, di seberang lalu pindah. 8 berbagi 2 sama dengan 4. 4 sama dengan X. Maka X-nya adalah 4. X-nya adalah 4. Tulis sini 4. Maka titiknya adalah 4,0. 4,0 titik 1, titik 2. Titik pertamanya 0,-8. Maka dari sini kita bikin garisnya pakai diagram Cartesius. Kita bikin sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0,8. Kita bikin titik pusatnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini minus ya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Titik pertama 0,8. Maka sumbu X-nya dia nggak gerak. Sumbu X nih 0, dia nggak ke kanan nggak ke kiri. Berarti tetap di garis utama sumbu Y. Lalu posisi berdasarkan sumbu Y-nya adalah minus 8. Berarti dia ke bawah ya. Ke bawah sebanyak 8 titik. Karena dia negatif maka turun. 1, 2 sampai sini. Maka ini adalah titiknya. Titik 0,8. Adapun titik yang 4,0 adalah X-nya 4. 1, 2, 3, 4, Y-nya 0, berarti nggak ke atas, nggak ke bawah, dia di sini. Setelah ada titik, oke, ini titik 0,8, kita kasih alamatnya. Lalu ini titik 4,0. Setelah ada titiknya, sambungin garisnya. Sambungkan garis ya. Bismillah. Nah, gini. Garisnya sudah ada. Dari mana garisnya dibikin? Disambungkan, menyambungkan 2 titik ya. 2 titik. Garisnya sudah ada. Pertanyaannya, tentukan daerah yang memenuhi Y lebih besar sama dengan 2X min 8. Masing-masing ini ada titik-titik kan? Di sini ada titik-titik. Ada titik-titik banyak. Ini tarik terus ke bawah atas. Tarik terus ke bawah. Terus ya. Semuanya ada titik-titiknya. Nah, sudah ada garis ini. Sekarang kita menguji. Kita gunakan titik pusatnya. Titik pusatnya yaitu 0,0. Kita gunakan titik acuan titik 0,0.
Gimana cara menggunakan titik acuannya itu? Yaitu ya seperti di sini. Kita kan punya persamaan Y sama dengan 2X kurang 8 ya. Kita ganti dengan titik acuannya itu 0,0. Kelihatan kan tulisannya? Berarti Y-nya kita ganti dengan 0. X kita ganti dengan 0 juga. Maka 0 sama dengan 2X 2 kali 0 dikurangin 8. 0 dan ada minus 8. 0 sama minus 8 tandanya apa? Lebih besarkah atau lebih kecil? Tentu antum harus bisa ya. 0 lebih besar dari minus 8. Maka di titik ini kurang jelas ya. Maka di titik ini, titik 0,0 yang tadi kita sudah pakai buat menguji ini, titik yang ada di sebelah kiri, 0 kan ada di sebelah kiri garis ya. 0 ada di sebelah kiri garis, ternyata nilainya dia adalah lebih besar. Yang sebelah kiri garis adalah lebih besar, sehingga yang sebelah kanan kebalikannya lebih kecil. Maka di sini yang di sebelah kiri adalah lebih besar tandanya, yang sebelah kanan lebih kecil. Ingat ya, kita disuruh tentukan daerah. Berarti ada daerah sebelah kanan dan daerah sebelah kiri. Dan kita harus menguji karena kita nggak tahu mana yang benar, apa yang kiri atau yang kanan. Kita mengujinya dengan menggunakan satu titik yang ada di sebelah kiri yaitu 0,0. 0,0 ini kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan 2X min 8 sehingga didapatkan 0 dan di sebelah kirinya adalah angka 0 dan di sebelah kanannya adalah minus 8. Dan hasilnya adalah 0 lebih besar dari min 8, ya kan? Kita udah tahu. Sehingga yang di sebelah kiri garis, sebagaimana 0 adalah perwakilan dari sebelah kiri garis, itu besarnya lebih besar, nilainya lebih besar. Dan kebalikannya berarti di sebelah kanan garis adalah lebih kecil. Dan soalnya adalah Y lebih besar dituntut memberikan daerah yang memenuhi Y lebih besar. Sehingga dengan begini kita tahu jawabannya adalah yang sebelah kiri garis. Maka sebelah kiri kita arsir. Yang diarsir adalah yang bagian jawabannya. Maka inilah area jawabannya. Ya, sebelah kiri terus sampai sana adalah jawabannya dari Y lebih besar sama dengan 2X min 8. Jadi kalau misalnya kamu ambil di sini titik tertentu yang ada di sebelah kiri garis, ya, misalnya kamu ambil titik di sini, lalu kamu tarik sini, di sini kira-kira 14, min 14, lalu di sini tarik ke atas, tarik ke atas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7. Kamu masukin X-nya min 7, Y-nya min 14. Ya, maka dia pasti nanti hasilnya akan lebih besar. Contoh kita masukin Y sama dengan 2X min 8. Lalu kita masukin pakai titik ini kan, titik contoh. Karena kan titik uji itu bebas di mana aja. Bebas di mana aja, yang penting ada di sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garisnya atau daerahnya ya, daerah kiri atau daerah kanan. Daerah kiri kita bikin titik B, dia adalah X-nya min 7, Y-nya min 14. Maka kita masukin Y adalah min 14. X-nya 2 dikali min 7 dikurang 8, min 14. 2 kali min 7, min 14. Min 14 kurang 8. Nah, min 14 di sini ada min 22. Min 14 dengan min 22 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Maka terbukti semua titik sebelah kiri garis itu akan menghasilkan jawaban ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Ini adalah pernyataan, sehingga
Daerah yang memenuhi pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 2X kurang 8 adalah yang sebelah kiri garis. Sampai sini dulu. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimni, Allahumma ya mufaqqiha Sulaiman faqihni. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.